ibadah kita. Nah, guru sekolah minggunya akan bernyanyi dulu. Adik-adik di rumah ikuti ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan yang sudah kami terima. Ini saatnya kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Kami Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Oke adik-adik semua, sebelum kita awali ibadah kita hari ini, kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kita nyanyikan ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik anak-anak yang kami sayangi, hukum Taurat untuk kita pada minggu pagi ini diambil dari hukum Taurat yang keempat beserta maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari,
Tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, kembali kita bernyanyi dengan lagu pujian kita, Allah itu baik. Kita berdoa memohon ampun di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak yang kami kasihi, untuk ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita membaca epistel yang sudah ditentukan di gereja kita atau ayat bulanan di bulan Oktober 2020 yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, kami bacakan. Hendaklah kamu sehat sepikir dalam kehidupanmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian ayat bulanan di bulan Oktober. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita mulai lagi dengan lagu bernyanyi dari Setia Setialah.
terjadi, mari kita bersama-sama mengucapkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan pengumuman ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan. Nah, pengumuman yang pertama yaitu adik-adik sekolah minggu menghafal hukum Taurat yang keempat beserta artinya. Yang kedua yaitu ayat bulanan kita di bulan ini yaitu tertulis dari Roma 12 ayat 16 ya. Roma 12 ayat 16. Nah, semua video-video hukum Taurat dan ayat bulanan ini adik-adik kirim melalui via WA dan grup Facebook kita ya, yaitu Anak Sekolah Minggu GKP Air Kulim. Jangan lupa ya adik-adik semua. Nah, hari ini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan sebelum mengumpulkan persembahan, kita bersatu dulu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Tiba saatnya sebentar nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati kami, guru-guru sekolah minggu, beserta anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai mereka selalu. Doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari lagu kita yang keempat, Yesus Sayang Padaku, serta mengumpulkan persembahan. Baiklah adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
pagi hari ini Engkau mengizinkan kami anak-anak sekolah minggu untuk dapat beribadah di rumah. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga hati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan memahami serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Semua sehat ya? Tidak ada yang sakit. Walaupun masih belajar di rumah, daring, ya ada yang dari classroom. Tetapi saya yakin adik-adik semua sukacita. Walaupun pelajaran dari online itu kadang menyusahkan, ya kan, tidak bebas, tetapi mudah-mudahan semuanya itu bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik, memberikan pelajaran yang baik, memberikan juga mendapatkan nilai yang baik, dan tetap harus jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak main-main di luar ya, tetapi harus terus menjaga kesehatan, cuci tangan, lalu pakai masker kalau keluar rumah supaya terhindar dari virus COVID-19. Oke? Ya, sekarang ayo dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Timoteus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. 2 Timoteus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ayo dibuka ya. Baik, Ibu akan membacakannya buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama lebih dari 7 bulan kita di rumah ya, belajar dari rumah, ya kan? Tidak diperbolehkan bebas untuk jalan-jalan. Kalaupun ada yang masih ke sekolah ya sekali seminggu ya. Tetapi sekarang karena COVID-nya meningkat lagi, maka sekolahnya diliburkan lagi, belajar dari rumah, ya kan? Selama 7 bulan ini mungkin siapa yang sudah bosan? Ada yang sudah bosan? Masa di rumah terus belajar? Nggak enak, lebih enak di sekolah, katanya kan? Atau malah lebih suka belajar di rumah, bisa ngerjakan PR-nya agak lama-lama, ya kan? Nggak dimarah-marah guru, ya kan? Paling yang marah-marah siapa? Mamanya. Jangan sampai darah tinggian mama kita ya. Ya, jadi mungkin ada yang sudah bosan, ya kan? Dikatakan harus pakai masker, cuci tangan, bosan, nggak usah pakai masker. Udah pergi aja main-main. Nggak ada yaitu virus-virus itu. Disuruh cuci tangan juga, udah malas lah cuci tangan, capek. Disuruh pakai hand sanitizer, malas lah. Udah nggak dibeli lagi karena mahal misalnya kan. Semuanya sudah tidak taat. Malah mungkin di rumah juga siapa lagi yang sudah tidak taat ya. Disuruh mamanya, ayo cepat belajar, kerjakan PR-nya. Malas lama, biar aja lah situ, nggak dikerjain, nggak taat, ya kan?
mengingatkan bagaimana seorang Timotius yang taat kepada perintah, tidak hanya perintah orang tuanya, tetapi juga perintah Tuhan. Adik-adik tahu siapa Timotius? Ya, Timotius itu adalah seorang anak yang baik. Timotius itu adalah seorang anak yang masih muda, tetapi dia selalu semangat. Dia adalah seorang anak yang tetap taat, yang tetap setia, mau melakukan firman Tuhan. Dan dia adalah seorang anak yang semangat melayani Tuhan. Dia masih kecil, dia masih remaja, ya. Jadi belum dewasa, tetapi dia sudah dipilih Tuhan. Dia sudah dipilih menjadi seorang hamba Tuhan. Tahu siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu adalah contoh ingat pendeta, hamba Tuhan, ya kan? Kemudian ibu-ibu sama bapak-bapak siswa majelis itu adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan firman-Nya. Nah, Timotius ini masih kecil, masih remaja, tetapi dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya. Dia ditugaskan untuk selalu berkhotbah, memberitakan tentang firman Tuhan. Tetapi walaupun dia masih remaja, dia tidak takut. Karena apa? Dia punya guru, ya. Jadi Timotius juga punya guru. Adik-adik di rumah tentunya semua punya guru, ya. Ada gurunya ya di sekolah yang mengajarin, ya. Demikian juga Timotius, dia ada gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Paulus, ya. Siapa? Paulus. Jadi Paulus selalu mengajari Timotius tentang firman Allah. Paulus mengajari Timotius tentang bagaimana dia harus berbicara kepada orang banyak, bagaimana dia harus melayani orang banyak. Dia katakan, "Hei Timotius, kamu gak usah takut. Sekalipun kamu muda, tetapi jangan khawatir. Orang muda juga bisa menjadi teladan. Orang muda juga bisa menasehati orang yang sudah tua kalau memang mereka salah." Jadi dia diajar oleh Paulus. Kemudian yang lebih hebatnya, Paulus mengajari Timotius, ya. Dikatakan, "Hei Timotius, bahwa melayani Tuhan itu tidak mudah loh." Kenapa kok tidak mudah? Ya, melayani Tuhan itu sungguh banyak tantangan. Terkadang ketika kita menyadarkan, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kepada orang yang melakukan kesalahan, lalu mereka tidak mau mendengarkan, ya. Jadi menjadi hamba Tuhan itu terkadang kita diejek-ejek, terkadang kita tidak diterima, terkadang kita ditolak, bahkan kita harus menderita, ya. Menderita karena banyak tantangan dan rintangan yang kita harus lalui. Tetapi ingat ya Timotius, kamu harus tetap setia, ya. Kamu harus tetap kuat. Dan salah satu kekuatan Timotius adalah ajaran daripada orang tuanya. Nah, Timotius ini memiliki orang tua dan nenek yang luar biasa. Jadi neneknya selalu menasehati dia tentang firman Tuhan, menasehati supaya dia menjadi anak yang baik, menasehati supaya dia menjadi anak yang takut sama Tuhan, menasehati supaya tidak nakal, ya. Demikian juga orang tuanya, mamanya juga mengajar dia selalu, mengajar berdoa, mengajar firman Tuhan, ya. Tetapi Timotius dia mengingat semuanya itu. Apa yang diajarkan opungnya, ingat dia. Dia nggak mau menolak, dia nggak mau melawan, ya kan? Dia ingat, dia dengarkan. Ketika opungnya menasihati dia, ketika neneknya, ketika kakeknya menasihati, dia dengarkan baik-baik. Dia nggak lari, ya. Ketika mamanya menasihati, ketika papanya menasihati, dia dengarkan, ya. Baik-baik, dia tidak mau menolak, dia tidak marah-marah, dia tidak lari. Karena Timotius adalah anak yang baik, ya. Jadi itulah yang menjadi kekuatannya sehingga sampai dia remaja, bahkan sampai dewasa, dia selalu mengingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya, oleh neneknya. Bagaimana mengikut Tuhan, kamu harus jadi orang baik, ya. Jangan nakal. Walaupun banyak tantangan, kamu harus tetap menjadi kuat dan selalu yakin dan percaya bahwa kamu itu adalah
diberkati dan ditemani oleh Tuhan. Nah, itulah Timotius. Akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sukacita. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada adik-adik semuanya, saya katakan tadi adalah bagaimana adik-adik supaya taat. Saya yakin orang tua pasti mengajarkan adik-adik di rumah, kalau mau makan berdoa ya nak, kalau mau tidur berdoa ya nak, kalau mau belajar berdoa ya nak. Nah sekarang ibu mau tanya, kira-kira kamu lakukan nggak itu? Ketika mau makan berdoa nggak kamu? Apa langsung dimakan aja? Ayo. Siapa yang mulai sekarang kalau makan tidak pernah berdoa, ya mulai hari ini itu harus dirubah. Kalau mau makan harus berdoa dulu. Makan apa saja, ya tidak harus makan nasi baru berdoa. Mau makan pok mie juga harus berdoa, ya kan? Bahkan makan jajan juga itu harus berdoa, ya Tuhan berkatilah jajan ini, ya kan? Nggak harus panjang-panjang doanya, tapi kamu harus mengucap syukur karena Tuhan bisa memberikan makanan. Jadi harus berdoa. Kalau mau tidur, ayo siapa yang mau tidur nggak pernah berdoa? Bahkan bangun tidur juga nggak pernah berdoa. Padahal mamanya udah bilang kalau bangun tidur berdoa ya nak, kalau mau tidur berdoa ya nak, tapi nggak pernah dilaksanakan, ya kan? Nah ini juga nggak bisa. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik harus taat kepada ajaran orang tuanya, harus tetap berdoa supaya dilindungi ketika kita tidur malam, lalu kita dilindungi, ya besoknya dibangunkan lagi kita, tidak ada halangan, tidak ada yang mengganggu, kita mimpi indah, enak sekali. Mau tidur juga kita harus berdoa karena kita sudah diberkati oleh Tuhan selama 1 hari, ya kan? Jadi semuanya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mau belajar juga harus berdoa, ya. Tidak hanya mau ujian aja, tetapi ketika mau belajar setiap hari harus berdoa supaya kamu diberikan kepintaran. Nah, sekarang siapa yang tidak taat kepada orang tuanya? Ada pesan-pesan orang tua, kamu harus rajin belajar ya nak. Enak aja mama ini bilang-bilang rajin belajar, mama aja gak pernah belajar katanya kan. Kamu harus jadi orang pintar ya nak, harus jadi orang sekolahnya harus tinggi, harus berhasil. Enak aja, mama aja pun gak berhasil kok. Kita sekarang pun kehidupan kita miskinnya katanya pula kan. Kamu harus jadi orang baik ya nak. Enak aja mama ini jadi orang baik, nanti aku dibully lah katanya kan, nanti aku diejekin jadi orang baik. Nah semua nasihat orang tuanya selalu dilawan. Nah duduk dulu sini, mama mau ajarin kamu ya, mama mau nasihatin kamu. Malas. Nah jadi banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, ya kan, nasihat papa mamanya, nasihat kakek neneknya, tidak mau didengarkan. Apalagi dalam 7 bulan ini tidak pernah sekolah minggu, lalu disuruh di rumah, ayo nah sekolah minggu baca firman Tuhan ya. Malas mama katanya kan. Jadi firman Tuhan tidak pernah dibaca. Jadi semua nasihat-nasihat baik orang tuanya tidak mau didengarkan. Kira-kira anak yang seperti ini jadi orang baik nggak nanti ya? Kira-kira anak yang selalu melawan orang tuanya, orang yang selalu melanggar nasihat orang tuanya, kira-kira nanti dia jadi anak yang berhasil enggak ya? Enggak ya. Orang semua nasihat baik enggak didengarkan. Kamu harus belajar keras nak, supaya kamu nanti bisa jadi polisi, supaya kamu bisa jadi dokter, supaya kamu bisa jadi tentara, supaya kamu bisa jadi presiden. Harus belajar yang baik. Tapi kamu enggak mau belajar yang baik, bagaimana mau jadi dokter? Bagaimana mau jadi tentara? Ya kan? Bagaimana mau jadi polisi? Enggak mungkin ya. Tetapi kalau kamu taat, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat orang tuamu, pasti kamu akan menjadi orang yang berhasil, ya kan? Apalagi kalau kamu rajin baca firman Tuhan, seperti Timotius. Semua yang diajarkan mamanya di rumah ya, diajarkan tentang firman Tuhan, dia dengarkan dengan baik, lalu dia lakukan, sehingga dia bisa menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, bagaimana kamu bisa taat ya, mendengarkan nasihat siapapun,
baik nasihat orang tua, kakek nenek, guru di sekolah, kakakmu, abangmu, ya. Jangan kalau kakakmu yang nasihatin kamu nggak dengarkan, kau kan nggak mamaku, kau kan nggak bapakku, ngapain kau atur-atur aku, katanya lagi kan. Padahal itu kakaknya. Jadi kalau dikatakan orang tua, berarti orang yang lebih tua dari kita. Itu harus kita hormati, harus kita dengarkan. Kamu jangan malas sekolah ya, kamu jangan malas mengerjakan PR ya, kamu jangan nakal ya. Walaupun siapapun yang menasehati adik-adik, baik itu orang lain yang lebih tua, ya kan, baik itu kakak, abang, mama, bapak semua, kalau kamu dinasehati untuk menjadi orang yang baik, kamu harus lakukan sehingga kelak kamu bisa jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu tidak mau taat mendengarkan peraturan orang tua, selalu aja melawan mamanya. Mamanya masih satu ngomong, dia udah 5, ya kan? Melawan aja kerjanya. Asal mamanya nyuruh dia nggak pernah mau, selalu melawan, ya. Ingatlah, anak-anak yang selalu melawan orang tuanya, ingatlah, tidak akan berhasil, ya kan? Anak-anak yang selalu tidak taat kepada orang tuanya, maka dia tidak akan berbahagia. Makanya kita kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi ini, katanya kan. Jadi kita harus menaati orang tua kita. Kemudian yang terakhir, Timotius, dia bisa menjadi teladan, ya kan, menjadi orang yang menyaksikan firman Tuhan. Jadi dia sudah dengarkan, dia sudah pelajari firman Tuhan, lalu dia mengajarkannya kepada orang banyak. Dia bisa menjadi teladan loh, walau dia masih kecil, walau dia masih remaja, dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang dewasa, bagi orang-orang banyak. Teladannya bagaimana? Timotius hidupnya sopan, ya kan? Hidupnya baik, dia selalu menjadi anak yang sopan, anak yang ramah, anak yang baik. Lalu dia dikenang orang, si Timotius itu baik ya, si Timotius itu orangnya ramah ya, menyenangkan ya. Saya suka loh lihat Timotius itu, kira-kira seperti itu ya. Demikian juga anak-anak sekolah minggu harus bisa menjadi teladan. Walaupun kamu masih anak-anak kecil, tapi kamu harus jadi orang-orang yang disenangi, ya. Jadi jangan orang-orang yang selalu membuat kesal, ya kan, membuat darah kemudian mamanya sama bapaknya, ya kan, membuat orang marah, jangan ya. Tapi kamu harus selalu menjadi anak yang baik, anak yang ramah, anak yang sopan, ya, tutur katanya baik, perlakuannya baik, sehingga kamu menjadi anak-anak yang disenangi. Itu sudah termasuk menyaksikan firman Tuhan. Tidak harus kamu berkhotbah seperti Inang, ya kan? Nanti kalau sudah jadi pendeta baru tugasmu berkhotbah. Tapi berkhotbah dari mana? Dari perlakuan kita. Oh benarlah ya, dia anak sekolah minggu yang baik. Karena apa? Karena dia adalah anak yang baik, dia anak yang ramah, dia anak yang sopan, kata-katanya baik, tidak selalu membuat orang marah. Nah, itu berarti adalah buah, ya. Jadi kamu sudah menjadi anak-anak yang berbuah, seperti apa tadi lagu ibu-ibu, kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, ya kan, tumbuh dalam apa? Tumbuh dalam iman. Kalau kamu nggak pernah berdoa, kamu nggak akan bertumbuh imannya. Kamu pasti tidak akan taat kepada Tuhan. Jadi kamu harus rajin baca kitab suci, rajin berdoa kalau mau tumbuh, ya kan, dan harus berbuah. Buahnya dari mana tadi? Dari perbuatan kita sehari-hari. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bisa menjadi Timotius masa kini yang selalu taat, yang selalu ramah, yang selalu baik, yang selalu semangat melayani Tuhan, ya. Jadi dimanapun kamu harus menceritakan tentang firman Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan penglihatan. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa tetap menjadi anak-anak yang taat, ya. Mulai saat ini jangan ada lagi yang melawan mamanya, ya. Jangan ada lagi yang melawan bapaknya, tapi harus kamu taat, ya, kepada bapak, mama, nenek, kakek, kepada kakak, kepada abang. Kamu harus taat kepada mereka supaya kamu kelak bisa menjadi anak yang berhasil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah
berkati kami anak-anak sekolah minggu. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan tentang ketaatan seorang Timotius sehingga dia menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini sehingga mereka semuanya juga bisa menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka, kepada guru, kepada kakak, kepada abang mereka, dan sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik. Jangan biarkan mereka menjadi anak-anak yang nakal, tetapi biarlah mereka Tuhan bentuk menjadi anak-anak yang taat, yang baik, yang selalu menerima nasihat daripada orang tua mereka. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan kepintaran, dan jauhkan dari sikap bosan sehingga mereka boleh tetap bersukacita di dalam bermain, di dalam belajar, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka sehingga orang tua mereka bisa memberikan yang terbaik buat kebutuhan anak-anaknya. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, menjauhkan dari virus COVID-19 ini sehingga kami semua boleh menerima kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah minggu kita pagi ini, kita angkat pujian kita dari lagu Baca Kitab Suci. Kita akhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
Shalom